Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sehat dan selalu semangat belajar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di materi manajemen keuangan mengenai metode penilaian investasi. Nah, dalam menentukan usulan suatu proyek ini kita nanti bisa meramalkan proyek kita akan diterima atau tidak ya. Nah, ini yang maka harus dinilai. Nah, ada beberapa metode penilaian ya, ada payback period, nanti akan kita bahas satu-satu, kemudian NPV, ARR, IRR. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang payback period ya, periode pengembalian, yaitu jangka waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan nilai investasi melalui penerimaan. Ya, kemudian mengukur kecepatan kembalinya dana investasi. Jadi kalau dulu kita belajar tentang BEP, break even point, itu adalah titik impas. Nah, titik impas bisa dihitung dari unitnya atau rupiahnya. Nah, berapa lama kalau kita bisa mengukur kecepatan, ya, berapa bulan, berapa tahun, nah, kita bisa menggunakan periode payback period. Nah, di sini rumusnya adalah periode pengembalian ya. Investasi usulan proyek investasi dikalikan 1 tahun per arus kas ya. Periode pengembalian lebih cepat maka nanti akan diterima. Misalkan 2 tahun ya harus kembali, kalau sebelum 2 tahun ya layak kita terima. Tapi kalau lebih lama berarti tidak layak atau ditolak. Jika usulan proyek investasi lebih dari 1, maka periode pengembalian lebih cepat dari yang dipilih. Selanjutnya ini ada contoh ya untuk payback period. Misalkan proyek investasi sebesar 450 juta, umurnya diperkirakan 5 tahun tanpa nilai sisa. Arus kas ini 150 juta dan umur proyek yang disyaratkan 4 tahun. Jadi nanti apakah ketika kita hitung itu kurang dari 4 tahun maka itu kita layak menerima. Kalau lebih dari 4 tahun maka kita tolak ya untuk usulan investasi itu. Nah, berarti tinggal kita masukkan di sini jumlah investasi 450 juta, arus kasnya 150 juta kali 1 tahun, maka 3 tahun. Periode pengembalian 3 tahun lebih kecil dari yang disyaratkan. Yang disyaratkan 4 tahun, maka usulan tersebut diterima. Itu untuk payback period. Nah, selanjutnya ini apabila periode pengembalian arus kasnya per tahun jumlahnya beda, maka di sini periode pengembalian adalah N. Tahun terakhir di mana jumlah arus kas belum bisa menutup investasi ditambah dengan A, jumlah investasi mula-mula dikurangi dengan jumlah kumulatifnya. Kumulatif jadi dihitung ditambahkan dari atas, kemudian dibagi dengan C, jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N plus 1 dikurangi B, jumlah kumulatif arus kas tahun ke N kali 1 tahun. Nah, kita lanjutkan dengan contoh soal supaya lebih memahami. Suatu proyek disyaratkan investasi senilai 600 juta, umur ekonomis 5 tahun, syaratnya 2 tahun. Kalau kurang dari 2 tahun diterima, kalau lebih berarti kita tolak. Nah, misalkan tahun pertama 300 juta, tahun kedua 250 juta, tahun ketiga 200, tahun keempat 160 dan tahun kelima 100 juta. Nah, maka di sini, kita lihat di sini ya, berarti untuk kumulatif ya, jadi tahun pertama 300, maka arus kas kumulatifnya itu yang C 300, tahun kedua tinggal ditambahkan 300 tambah 250, 550, kemudian nanti tahun ketiga 550 tambah 200, 750 dan seterusnya sampai ketemu di tahun kelima arus kas kumulatif adalah 1 miliar. Nah, maka pengembaliannya 2 ini angkanya dari mana, Bu? 2 adalah jangka waktu untuk mendekati. Nah, tadi kan di sini rumusnya ya. Rumusnya adalah tahun terakhir jumlah kas masih bisa belum menutup gitu ya. Nah, kita lihat ya. Di sini investasinya 600 juta. Nah, tahun keberapa ini mendekati 600 juta? Kalau tahun pertama masih 300 juta, tahun kedua 250, maka kumulatifnya 550 mendekati 600. Tapi kalau sudah tahun ketiga ini sudah lebih dari 600 juta. Maka di sini N-nya adalah sebesar 2 tahun mendekati 600 juta. Ya. Oke, berarti ini 2 plus 600
40 juta kali 1 tahun. Maka di sini 2,25 tahun atau 2 tahun 3 bulan. Periode yang disyaratkan tadi kan hanya 2 tahun ya. Maka di sini usulannya ditolak karena lebih dari 2 tahun. Nah, lebih dari 2 tahun. Nah, itu ya untuk payback period. Nah, kelemahannya kalau kita pakai payback period itu tidak memperhatikan nilai waktu dari uang, tidak memperhatikan time value of money, tidak memperhitungkan nilai sisa, dan tidak memperhitungkan arus kas. Oke, selanjutnya, nah kita bisa menggunakan discounted payback period gitu ya untuk memperbaiki payback period. Nah, itu dengan menggunakan tingkat bunga, karena kalau kita kemarin belajar time value of money itu kan ada berapa bunga yang disyaratkan, 12%, 10% ketika kita menginvestasikan sesuatu atau kita mengambil kredit, ada bunganya. Makanya di sini ditambahkan discounted payback period ya, periode diskonto ya, berapa persen di sini ya, 12%, 0,89 dan seterusnya. Nah, ini nanti dilihat di present value ya, di Google aja, di googling ini 12%, nanti akan ketemu tahun pertama 12%, nilainya 0,893 dan seterusnya ya, diskonto 12%. Dicek aja di Google atau di buku manajemen keuangan, belakangnya ada discounted itu berapa persen yang diharapkan. Nah, tinggal saja di sini ya, dari soal yang tadi kalau ada bunganya dan diskontonya tinggal 300 juta kali 0,89 ya, ini akumulasinya. Kemudian ya, pada tahun kedua ternyata belum selesai. Kalau kita lihat dengan menggunakan diskonto ini tahun kedua masih belum selesai, 467 tadi yang investasi mula-mula 600 juta. Terus gimana Bu? Nah, maka di sini N-nya tetap 2 ya, ini ya. Ini masih pakai rumus yang tadi. Berarti kalau dengan menggunakan payback, discounted payback period lebih lama waktunya 2 tahun, 11 bulan 19 hari. Nah, ini pasti ditolak karena lebih lama dari 2 tahun ya. Itu ketika kita menggunakan diskonto maka waktunya akan lebih panjang juga karena ada nilai prosentasenya. Oke ya. Kemudian kita pakai rumus yang ketiga tentang NPV, yaitu perhitungan nilai tunai arus kas dari investasi di modal yang akan datang menggunakan suatu tingkat suku bunga, kemudian dibandingkan dengan nilai investasi mula-mula dengan menggunakan pertimbangan bahwa nilai uang sekarang lebih tinggi dibandingkan uang yang waktu mendatang ya, time value of money. Apabila NPV positif maka diterima jika PV arus kas present value dari arus kas lebih tinggi dari investasi awal. Kalau NPV negatif itu ditolak. Jika dua proyek saling meniadakan maka yang dipilih adalah proyek dengan net present value tertinggi. Ya ini nanti rumusnya ya. Di situ adalah arus kas ya, 1 plus tingkat diskontonya, bunganya dibandingkan tahun pertama, 2 dan seterusnya. Nah, ini contohnya misalkan ya, langsung kita ke contoh saja. Ya, suatu perusahaan mempertimbangkan investasi 40 juta tanpa nilai sisa, arus kas 12% selama 5 tahun, tingkat pengembalian 20%. Maka tinggal dimasukkan rumus. Nilai NPV arus kas kali faktor diskonto kali investasi awal ya. Kemudian 12 juta arus kasnya kali 2,9906 itu 12% pada tahun ke 5 gitu ya. Oke ya. Kemudian dikurangi 40 juta. Nah, ini minus ternyata. Jadi usulan ini ditolak karena memang NPV-nya ini negatif. Nah, ini ya perhitungannya NPV dengan arus kas berbeda. Nah, arus kas digabungkan nilai present value, nilai bersih. Nah, misalkan suatu perusahaan sedang mempertimbangkan usulan proyek investasi sebesar 700 juta dengan tingkat 15%. Jadi perkiraannya seperti tadi arus kas 300, 250 dan seterusnya sampai tahun kelima. Maka perhitungannya kita gunakan tingkat bunga 12%, tingkat diskonto. Ini seperti tadi ya, seperti waktu diskon payback period. Nah, maka di sini ya total nilainya adalah 716 juta, tapi investasi awalnya 700 juta.
maka di sini positif NPV-nya, net present value-nya, maka usulan ini diterima karena 716 dikurangi 700 juta masih positif 16 juta, maka di sini usulan bisa diterima karena jumlahnya positif ya. Kalau tadi kan kalau berapa jangka waktunya tidak melebih ditolak, kalau kurang dari jangka waktu diterima kalau payback dan discounted payback period. Tapi kalau untuk net present value itu kalau nilainya NPV positif diterima, kalau negatif ditolak. Nah, kalau PI ya, di sini perbandingan antara present value dengan present value arus kas investasi awal ya. Oke, ini rumusnya. Kemudian, nah ini misalkan contohnya tadi ya, kalau PI lebih dari 1 layak diterima, kalau PI kurang dari 1 tidak layak diterima. Ini soal yang tadi sudah ketemu 716 juta dan investasi awal 700 juta, NPV-nya positif sudah. Nah, tinggal dibandingkan 716 dibagi 700 juta 1,042. Maka kalau PI ini hampir sama dengan NPV, tapi hanya syaratnya aja. Kalau di sini lebih dari 1 ya, maka di sini layak diterima. Tapi kalau kurang dari 1 berarti tidak layak diterima. Ya, tinggal 716 dibagi 700 juta ya, jadi 1,0. Karena nilainya lebih dari 1, proyek investasi ini layak diterima. Soalnya yang tadi, misalkan tadi ya ada beberapa kriteria kita cari dengan NPV dan juga PI ternyata diterima. Bisa jadi dengan 2 langkah 2 diterima ini bisa jadi usulan itu bisa diterima oleh perusahaan. Oke, saya kira itu saja dari Bu Ratih. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan kembali lagi di materi yang berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.